kita hanya mengisi kolom tujuan pembelajaran dan kolom materi pokok, maka RPP kita secara otomatis sudah jadi. Dan setiap lembarnya akan berbeda-beda. Contoh, ini lembar 1 adalah menuliskan perkalian bilangan. Maka kalau kita klik misalnya di sini 9, maka di sini adalah menentukan hasil perpangkatan. Hanya dengan satu kali klik RPP kita jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Berjumpa lagi dengan kami di channel Jejak Mas Guru. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat aplikasi RPP 1 lembar yang dapat kita lakukan dengan mudah dan cepat. Insya Allah 100% berhasil. Dengan menggunakan aplikasi ini, maka pembuatan RPP menjadi mudah. Sesuai dengan surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019, pada intinya hanya memuat 3 hal. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, 2 kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga adalah penilaian pembelajaran. Untuk formatnya oleh Mendikbud diserahkan pada masing-masing guru. Lalu bagaimana caranya untuk mensiasati SE Mendikbud nomor 14 tahun 2019 ini? Yaitu dengan cara membuat RPP 1 lembar dengan mudah dan cepat. Ikuti terus video ini sampai habis. Namun sebelumnya kami mengingatkan bahwa bagi Anda yang belum melakukan subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk membuat aplikasi RPP 1 lembar. Yang perlu kita siapkan adalah, yang pertama adalah format RPP-nya. Kemudian yang kedua adalah kita siapkan materi dan tujuan RPP yang akan kita buat. Yang ketiga adalah membuat narasinya. Sesuai dengan SE Mendikbud nomor 14 tahun 2019, format isi RPP yang dibutuhkan adalah, yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga adalah penilaian pembelajaran. Di mana di dalam kegiatan pembelajaran ini terbagi, yang pertama adalah pendahuluan, kedua adalah kegiatan inti, dan yang keempat adalah penutup. Kemudian sementara untuk penilaian, di sini ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Format ini kita siapkan dulu di dalam lembar Excel yang akan kita buat aplikasinya. Kemudian yang kedua, kita siapkan materi dan tujuan. Materi dan tujuan pembelajaran. Saya membuat bab 1 saja dulu. Contohnya, ini saya buat seperti ini. Ini saya ambilkan dari buku guru. Nah, ini saya ambilkan dari buku guru pada halaman 75. Ini ada tujuan pembelajaran. Ada tujuan pembelajaran. Kemudian di sini juga ada materi pembelajaran. Kemudian saya rangkum menjadi format seperti ini. Berikutnya yang perlu kita persiapkan adalah narasinya. Narasinya saya juga sudah menyiapkan narasi untuk nanti mengisi di pendahuluan ini.
di kegiatan inti dan di kegiatan penutup dan kegiatan penilaian. Ini saya siapkan dulu formatnya. Nanti formatnya bagi Bapak Ibu silakan bisa disesuaikan. Saya membuat format seperti ini, kegiatan pendahuluan seperti ini, kemudian kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup dan kegiatan penilaian. Ini saya pisahkan dengan titik-titik karena nanti akan kita isi tujuan pembelajaran. Di kolom tujuan pembelajaran ini akan kita isi tujuan pembelajaran, sehingga nanti setiap RPP yang kita buat selalu berbeda. Nah, dari sini di dalam format Excel-nya itu juga kita siapkan. Kita siapkan sesuai dengan tadi. Ini adalah tujuan pembelajaran, kegiatan inti, penutup, penilaian. Kita siapkan dulu kolom-kolomnya. Kemudian juga di narasinya tadi, narasi kegiatan ini juga kita persiapkan kolom-kolomnya. Yang berikutnya adalah kita siapkan juga untuk mengisi data awal dan materi, alokasi waktu dan tujuan pembelajaran yang kita ambil dari form materi dan tujuan pembelajaran yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian di sini juga kita siapkan isi dari RPP tadi, sehingga nanti isi RPP ini akan nge-link di format RPP yang kita buat ini, akan nge-link. Tidak panjang lebar, mari kita mencoba untuk membuatnya. Tadi kita sudah menyiapkan yaitu format RPP-nya, kemudian yang akan kita isi nanti isinya ini berdasarkan ini. Isi RPP ini berdasarkan dari narasi dan data awal dan tujuan pembelajaran ini. Nah, bagaimana caranya untuk mengisi format RPP ini? Maka kita membutuhkan rumus-rumus Excel. Untuk yang pertama, nah, kita siapkan dulu di sini untuk data awalnya, untuk identitasnya. Nanti yang untuk mengisi ini, identitas ini kita siapkan, kita tulis sesuai dengan identitas kita, sekolah kita. Kemudian yang kedua, kita akan isi dulu materi pokok di sini. Tadi saya kopikan lewat ini. Tempelkan sini, kita paste. Kemudian kita lihat materi pokok ini. Di sini ada tiga tujuannya, semuanya dua kita isi. Tujuan pembelajarannya, kita isi dulu ini nomor RPP-nya. Nah, karena tujuan pembelajaran ini ada 3 pada sub materi atau materi pokok ini, maka ini juga kita buat 3 untuk mempermudah. Kemudian
Yang kedua, setelah kita selesai membuat materi pokok dan tujuan pembelajaran juga alokasi waktunya, kita membuat narasinya dulu di sini untuk masing-masing pendahuluan, kegiatan inti dan penilaiannya. Kegiatan pendahuluan ini saya copy hanya sampai sini, copy sini, kemudian saya tempelkan sini, kemudian setelah koma ini lewat sini, titik-titiknya kita hilangkan, kemudian berikutnya adalah ini. Demikian juga pada kegiatan inti. Kegiatan inti ini ada, saya siapkan ada 5 sini. Ini cara ngopinya juga sama, kita siapkan. Maksud membuat ini dipisah-pisah itu adalah nanti di dalam RPP ini, narasi di RPP ini, misalnya nanti dalam pendahuluan itu adalah misalnya dalam pendahuluan sebelum siswa diarahkan distraksi sebelum pembelajaran untuk menguatkan karakter, guru mengucapkan salam dan bla 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 dengan kejuruan dilanjutkan dengan apersepsi tentang maka nanti akan pembelajaran kita, yaitu menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpengangkatan, kemudian tambah lagi dalam menyelesaikan masalah dengan memberikan stimulus melalui menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan. Nah, kita untuk narasi
kegiatan inti sudah kita masukkan semuanya. Ini. Kemudian kita sekarang akan membuat narasi untuk kegiatan penutup. Juga berdasarkan dari sini. Ini kita copy. Yang kedua ini kita copy. Jika ada titik-titik seperti ini, maka titik-titik ini kita hilangkan. Nah, seandainya masih seperti ini kita blok, kita klik ini. Setelah kegiatan penutup selesai, maka juga kita akan membuat untuk narasi penilaian. Saya ambilkan dari sini lagi. Penilaian sikap ini. Kemudian penilaian pengetahuan ada dua, yaitu yang pertama penilaian pengetahuan secara lisan dan secara tertulis. Maka kita buat dua di sini. Kemudian penilaian keterampilan juga akan kita isi di sini narasinya. Nah, narasi yang kita butuhkan untuk mengisi form RPP kita itu sudah kita penuhi. Sekarang tinggal bagaimana cara mengelingkannya. Yang pertama adalah kita akan membuat rumus untuk mengisi nama sekolah ini. Nama sekolah ini ada di data, berada di kolom D baris ketiga. Kolom D baris ketiga. Maka caranya adalah sama dengan klik data, klik ini, enter. Maka secara otomatis sudah masuk datanya tadi. Nama sekolah, nama sekolah. Kelas semester sama juga, sama dengan data, klik sini, enter. Oh ya, ini masih belum ada pendahuluan, maka kita buat kolom pendahuluan dulu. Kolom pendahuluan, kita buat kolom pendahuluan. Cara mengisi pendahuluan adalah di sini sama dengan buka narasi, klik, kemudian di sini kasih dan, kemudian buka data, klik di tujuan ini, kasih dan lagi, buka narasi lagi, klik yang ini, kasih dan lagi, buka data lagi, kasih ini lagi, dan lagi, buka narasi lagi, buka sini lagi, kasih dan lagi, buka data ini, sini lagi, selesai. Nah, kalau kita lihat, coba kita akan lihat untuk narasinya. Ini bentuk narasinya.
Sebelumnya siswa diarahkan bla 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 bla. Nah, ini yang menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan dalam menyelesaikan masalah dengan memberikan terus melalui menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan, menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan. Nah, ini sudah menyambung antara narasi di sini dengan data ini. Sudah nyambung, tetapi ini belum ada spasinya, ini juga tidak ada spasinya. Maka akan kita lihat bagaimana caranya, yaitu di sini kita tarik aja ini. Nah, di sini kasih spasi. Nah, oke. Kemudian sini juga ini kasih spasi. Di sini juga dikasih spasi. Oke. Ini kasih spasi. Sini juga dikasih spasi. Maka nanti secara otomatis ini akan berubah. Nah, itu sudah berubah, sudah ada spasinya. Ada spasinya. Kita sekarang akan mengisi. Lihat. Sekarang kita akan mengisi pada kegiatan inti. Demikian juga untuk kegiatan inti sama caranya, sama persis caranya dengan kita membuat di pendahuluan ini. Nah, kita sudah selesai membuat isi dari RPP ini yang nanti akan kita masukkan ke dalam format RPP kita. Tetapi sebelumnya, karena nanti ini akan kita copy, kita tidak usah membuat satu persatu, tapi akan kita copy, maka rumus-rumus ini harus kita batasi, harus kita kunci. Rumus-rumus ini harus kita kunci. Caranya adalah ini di blok, kemudian tekan F4. Oke. Tetapi untuk yang data ini kan berubah-ubah, tetapi untuk narasi itu tidak berubah-ubah. Maka untuk yang data ini kuncinya akan kita buka. Untuk yang data ini kuncinya kita buka. Caranya adalah yang ini tanda dolar ini setelah data kita buang. Oke, terus ini juga setelah data kita buang. Ini juga ini kalau kita copy ke bawah, maka sudah akan otomatis. Nah, ini misalnya seperti ini. Karena di sini 0, maka sini ya tidak ngelink ke data tadi. Kita hapus saja ini. Kita hapus. Ini sudah berbeda-beda. Kita cek coba
antara nomor 11 di sini mengidentifikasi sifat pembagian pada perpangkatan, di sini menentukan hasil pembagian dari perpangkatan. Sudah beda. Maka yang ini juga sama. Yang ini kita blok, kemudian F4, kemudian enter. Hilangkan datanya. Yang untuk data kuncinya kita buka. Sudah kita rubah semuanya. Rumusnya ada yang kita kunci dan ada yang kita buka. Untuk data kita buka, tapi yang lainnya kita kunci. Sekarang bisa ini di blok untuk cepatnya, di blok. Kemudian dari ujung ini maka kita tarik ke bawah. Nah, oke. Sekarang kita akan pindah ke format RPP kita. Kita akan mengisikan isi dalam pendahuluan ini, kegiatan inti dan sebagainya. Sekarang kita akan mengisi isi dari RPP kita ini. Kita kecilkan saja karena ini tidak begitu masalah, tidak kita gunakan. Anggap oke, ini tidak sudah selesai kita perlukan. Nanti tidak akan kita print. Yang kita print adalah yang ini. Cara ngelingkannya adalah menggunakan rumus value up. Caranya adalah sama dengan value up, buka kurung, tekan shift, kemudian tekan klik ini, kasih koma, kemudian buka isi, kemudian kita blok dari sini. Kita blok sampai bawah, sampai selesai, misalnya sampai sini. Kemudian kasih koma, bahwa pendahuluan ini tadi ada pada kolom 1, 2, 3, pada kolom ketiga, kemudian koma, false, tutup kurung. Kemudian kita lihat untuk yang kegiatan inti. Yang kegiatan inti ini ada di sini. Maka sama tadi, sama dengan look up, buka kurung, tekan shift, dan klik sini, kasih koma, kemudian buka isi, kita blok, selesai. Kemudian kita lihat isi yang bagian A itu ada pada kolom keempat. Maka sini kasih 4, koma, false. Oke. Dan terus sampai dengan pada kegiatan penilaian.
Nah, selesai kita telah membuatnya, sehingga kita bisa mencoba sekarang. Misalnya sini kita kasih 15, apakah sudah berubah? Ya, belum menyampaikan permasalahan tekan hasil pangkat 0 dan pangkat negatif. Pangkat 0 dan pangkat negatif, pangkat 0 dan pangkat negatif, semuanya kita lihat di data ini 15 adalah pangkat 0 dan pangkat negatif. Ya, maka ini sudah berlaku, sudah bisa kita jalankan. Setiap kali kita klik di sini, ini sudah akan berbeda. Maka RPP kita, aplikasi RPP kita berhasil kita buat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Jika dirasa video tutorial ini bermanfaat bagi Anda semuanya, berikan like atau komentar dan klik subscribe untuk perkembangan channel ini selanjutnya. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Jejak Mas Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.